kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Orang Malaysia berburu baju lebaran di Jakarta. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. That's why saya macam lebih suka ke Bandung macam contohnya, sebab sana banyak local brand yang bukan outdoor. Ada yang macam casual wear pun ada, pakaian bag. Halo Indonesia. Pakaian Indonesia semakin disorot negara luar, khususnya Malaysia. Dalam menyambut bulan puasa dan lebaran, banyak warga Malaysia memilih untuk berburu pakaian Indonesia yang terkenal akan kecantikan dan keunikan desainnya, seperti kebaya, gamis, dan batik. Sebuah video yang diunggah oleh pengguna TikTok asal Malaysia, @nurintasa, memperlihatkan antusiasme warga Malaysia dalam berkunjung ke Jakarta untuk mencari pakaian Indonesia. Mereka terpesona dengan beragam model pakaian khas Indonesia yang memikat mata, begitu dilihat. Tak hanya membeli pakaian, dalam video tersebut juga terlihat pengguna akun tersebut menikmati kuliner khas Indonesia, seperti ayam cabai hijau, yang tentunya menambah pengalaman wisata kuliner mereka. Menurut keterangan dalam video, mereka lebih memilih untuk berbelanja baju di Indonesia, karena dianggap lebih murah dan memiliki koleksi yang lebih cantik. Fenomena ini menunjukkan daya tarik dan keberagaman pakaian tradisional di setiap negara, di mana pakaian khas Indonesia kini menjadi sorotan tidak hanya bagi warga Malaysia, tetapi juga mendapat perhatian dari berbagai negara lainnya yang mengagumi keindahannya. Mari kita simak videonya. Kalau orang Malaysia nak beli belah di Jakarta, nak beli baju batik murah, baju harian murah atau apa-apa saja barang yang murah, mesti mereka akan singgah di Pasar Tanah Abang. Ini adalah antara pasar yang terbesar di Jakarta. Jadi hari ini saya akan bawa anda semua masuk ke dalam. Yuk! Pasar Tanah Abang merupakan salah satu pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara dan antara pasar terpenting dalam sejarah kota Jakarta. Dibangunkan lebih 289 tahun yang lalu, Pasar Tanah Abang ini dibina pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia oleh Justinus Bink pada tahun 1735. Pasar ini pada mulanya dikenali sebagai Pasar Sabtu dan hanya buka pada hari tersebut. Kini, pasar ini dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 6 petang, menjual pelbagai jenis barang dari aksesori, pakaian, kelengkapan haji dan macam-macam lagi. Tips dia dekat sini, kalau dah jumpa kedai yang kita suka, kita beli je. Sebab kalau dah pergi tempat lain, confirm tak jumpa balik tempat tu. Salah satu tarikan di sini juga adalah pakaian batik Indonesia. Harga dekat pasar ni pun murah-murah. Lagi murah kalau dibeli secara borong. Dan selalunya tawar-menawar pun boleh. Pasar ini elok datangnya pada hari Isnin hingga Jumaat, sebab akan sesak pada hari Sabtu dan Ahad. Tetapi walaupun masih ramai yang kunjung pasar ini, bagi peniaga Regina yang sudah berniaga lebih 10 tahun, ramai yang masih suka beli barangan online yang dianggap lebih berbaloi. Ya, menurun sih. Menurun nggak kayak dulu ya. Lumayan. Nah, sekarang karena ada online kayak gitu, ya menurun aja. Kawasan Tanah Abang ini sangat besar. Blok Pasar Lama saja ada 3 blok dengan 9 tingkat. Dan ada juga blok-blok baru yang sama besar dan berdekatan. Jangan lupa juga di kawasan luar atau kaki lima, masih ada juga penjual yang dipanggil pedagang kaki lima yang menjual pakaian, makanan dan lain-lain. Jadi itu dia, kita dah habis shopping, kita tak beli banyak kali ini. Tapi tak apa, kita sedih-sedih dulu, mungkin lain kali kita boleh datang lagi. Jadi itu dia, saya dah bawa anda semua ke dalam Pasar Tanah Abang, di antara pasar yang terbesar di Jakarta ini. Mungkin ada rezeki, anda semua pun boleh pergi juga. Selain baju perlengkapan lebaran, perlengkapan outdoor buatan anak bangsa juga telah menjadi incaran anak muda Malaysia, misalnya merek Consina dan Eiger. Merek Consina adalah salah satu merek buatan Indonesia asli yang pertama kali didirikan oleh Dyson Toba. Awalnya, dia hanya buat untuk kepentingan pribadi, dan hanya dijual kepada orang-orang terdekat. Namun pesanannya menjadi semakin banyak, dan Dyson pun memutuskan untuk menjualnya secara massal. Selain Consina, Eiger juga jadi merek lokal dengan kualitas yang sudah diakui di banyak negara.
Merek Eiger sendiri sudah berawal dari Bandung oleh Roni Lukito. Nama Eiger sendiri diambil dari sebuah gunung di Swiss yang terkenal oleh pendaki asal Indonesia. Kamu juga bisa mendapatkan perlengkapan Eiger dengan harga yang cukup terjangkau. Lagi brand yang diketahui dan juga tak diketahui dalam bidang ataupun pasaran outdoor, di mana mereka ni mudah mengeluarkan production mereka sendiri disebabkan oleh labor cost rendah, kos material yang murah. Yang ketiga ialah populasi pengguna di Indonesia sangatlah besar. Situasi ni memudahkan untuk dia orang menjual secara besar-besaran di sini di Indonesia, dan harga dia orang masih murah jauh daripada seperti mana yang di Malaysia sebenarnya. Kalau macam pasaran Malaysia, local brand kita tak murah, semuanya agak standard harga, ada yang 100 lebih dia punya harga. Tapi kalau di Indonesia kita tengok sebagai contoh brand Pinnacle, harga dan juga ada brand-brand lain ada yang harga murah pada bawah 100 ni, jaket ke bag ke atau macam tu dia buat. So contohnya saya sendiri pun, saya selalu travel ke Indonesia, saya ambil barang di sana dan jual balik di Indonesia sebagai seorang reseller. That's why saya macam lebih suka ke Bandung macam contohnya, sebab sana banyak local brand yang bukan outdoor, ada yang macam casual wear pun ada, pakaian, bag. Jadi saya pernah jual di Malaysia. Yang saya nampak apabila local brand Indonesia boleh naik senang bagi saya bila dia harga rendah lah, tapi kiranya affordability tu ataupun mampu milik daripada rakyat-rakyat mereka yang bukannya gaji besar, jadi kiranya sesuai dengan dia orang boleh beli senang. Memang ada yang gaji dia orang yang lebih tinggi daripada itu boleh bayar yang lain, ada yang lebih prefer kepada brand-brand international seperti contohnya North Face, Osprey. Tapi kiranya dengan beg yang ataupun barang yang produk yang dibuat di Indonesia dengan harga yang murah memudahkan dia orang untuk beli mengikut kemampuan dia orang. Dari segi kualiti yang saya cuba, saya pernah tengok sebagai Consina, Eiger, Ray apa semua tu, alhamdulillah semua memang boleh bertahan sampai 2-3 tahun at least. Jadi tak ada isu dari segi taraf barang tu mudah rosak. Cuma kadang-kadang kita faham sendirilah, ada brand lokal ataupun local brand Indonesia setengah produk tu tak sesuai dengan market kita. Sebagai contoh kita tengok ada satu bag, sling bag tu dia pakai button sahaja, dia tak ada zip. Macam orang Malaysia dia tak suka, dia nak ada zip, dia lebih secure bagi mindset seorang rakyat Malaysia kalau macam pengguna Malaysia untuk beli. Kira secara generalnya bahawasanya orang Malaysia lebih suka yang bag yang dibuat dengan ada closure zip. Kalau tak ada closure zip dia orang susah sikit nak beli. Kalau macam barang kita jual di Malaysia ni, kita kena tahu apa karakter dan kehendak orang Malaysia tu sendiri. Kita kena buat research dulu. Macam saya dah tahu dah 6 tahun 7 tahun dalam bidang runcit untuk market Malaysia. Saya mendapat satu kelebihan untuk buat brand sendiri. Saya dah tahu lah macam mana apa yang dia orang nak, kemeja macam mana, t-shirt macam mana, bag macam mana yang saya nak buat. Jadi pengalaman saya tengok apa yang orang sedang jual tu, banyak yang tinggi punya sale tu, itu saya akan buat untuk saya punya bag. Macam tu. Oke guys, ya itulah dia videonya ini. Jadi sekarang ramai gitu orang-orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia, ke Jakarta gitu ya, mencari baju lebaran. Nah kan kita tidak lama lagi mau puasa sudah nih, cari sedia gitu kan baju-baju lebaran sampai ke Tanah Abang ya. Banyak pilihan ya, di sana ada macam-macam gitu kan yang dijual, dan desainnya tuh ada pelbagai jenis dia punya desain baju lebarannya, bagus ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.